Angin segar untuk industri perfilman superhero Indonesia melalui film Sri Asih. Selamat malam semuanya. Balik lagi di podcast Opini Tengah Malam. Masih bareng gue Bimo, gua Fedrian, dan gua Faris. Mantap bro, Sri Asih akhirnya. Setelah diundur hampir 3 tahun kayaknya, Bim. Hampir 3 tahun ya? Iya. Hampir 3 tahun. Tapi waktu itu sempat jadwal rilisnya juga sempat diundur kan? Gue sempat ngeliat di Reddit sih, ada kayak timeline-nya gitu tuh padahal. Udah sampai 2025 apa ya? Sampai ada Patriot di 2025 kalau nggak salah. Tapi karena ada pandemi ini akhirnya jadi keundur semua. Keundur semua. Cuma nggak apa-apa, tetap memuaskan menurut gue. Benar. Tapi kalau menurut lu gimana nih? Kita review singkat dulu karena ini akan spoiler ya tentunya. Karena gue nggak mau basa-basi lagi, pengen bahas masa depan dari Bumi Langit Cinematic Universe ya. Yoi. Gitu. Dan kita akan bahas juga fakta-fakta menariknya, terus juga trivia-trivia menariknya yang ada di Sri Asih ini gitu. Jadi menurut lu gimana nih untuk Sri Asih? Kalau menurut gue bagus sih. Gue suka pas nonton juga. Keren gitu. Soalnya gue sedikit ekspektasi gue rada rendah gara-gara diundur itu, Fet. Oh. Soalnya kan harusnya keluarnya sekitar 2 tahun setelah Gundala ya kalau nggak salah ya. Terus sempat diundur sampai nyaris 3 tahun gitu. Terus gak jelas kan, trailernya gak keluar sama sekali. Bener-bener kayak beberapa bulan sebelum rilis baru keluar tuh Sri Asih trailernya. Dan ketika ngeliat trailernya juga kayak, karena masih belum tahu apa gitu ceritanya, ya masih meremehkan lah. Tapi pas nonton ternyata bagus juga gitu. Keren lagi, CGI-nya juga bagus. Marketingnya juga emang gak jor-joran banget ya. Iya benar. Tapi gue suka sih sama CG-nya ya, jauh meningkat dari Gundala ya menurut gue. Jauh banget lah, dan porsi CG-nya kan ini jauh lebih banyak. Wah gila sih. Banyak kekuatan gitu loh. Kalau Gundala kan listrik doang gitu. Maksudnya kayaknya listrik lebih mudah sih secara teknis untuk dibuat daripada orang terbang. Atau orang yang dari asap berubah menjadi manusia, itu lebih susah sih. Karena kan kalau ini kan ada kekuatan supernya ya. Jadi benar-benar banting-bantingan. Iya benar. Tonjok-tonjokan kan. Iya. Salah satu karakter musuhnya lah bisa dibilang kan kayak manusia asap gitu, bisa berubah jadi asap gitu ya. Itu mantep sih menurut gue. Nah kalau seandainya kita bandingin nih sama Gundala gitu ya, lu lebih suka mana? Gua ya, kalau gua sebenarnya nggak ada yang gue suka, cuma gile. Sebenarnya gimana ya? Bagusan mana? Enggak, kalau misalkan kita ngomongin kalau dari segi ceritanya, gue setuju Bim tadi sama lu Bim. Gue lebih suka cara dia nge-build ceritanya si Gundala gitu dibanding sama Sri Asih. Tapi kalau dari segi fighting, CGI, keseruannya, gue lebih suka Sri Asih. Jadi gimana tuh ya? Iya lu ketika nonton lu lebih puas keluar dari bioskop yang mana? Berarti gue lebih puas nonton Sri Asih. Karena klimaksnya menurut gue puas banget di situ. Oke, kalau gue mungkin ini lebih ke selera ya, bukan berarti Sri Asih kurang bagus. Gue lebih ke Gundala gitu, karena apa ya, vibes-nya tuh lebih kayak lebih gore gitu, lebih kelam aja sih. Gue lebih suka superhero kelam aja sih ya. Itu selera berarti. Iya itu selera sih. Kalau Riz? Kalau gue lebih ke Sri Asih sih, as a superhero movie gitu ya. Mungkin Gundala emang lebih grounded to reality, cuma Sri Asih menurut gue lebih perfect aja journey superhero-nya menurut gue dari 1 ke 3. Kalau Gundala tuh menurut gue agak kecewa di akhirnya, yang pas lawan Pengkor di atas gedung itu. Terus ada adegan yang pengen dramatis sih, yang bapak tuanya dibunuh, tapi tidak dapat menurut saya. Itu juga berpengaruh sih menurut gue di salah satu kejelekannya Gundala. Tapi di Sri Asih ini terteknya mantep banget bro, klimaksnya. Mantep banget. Iya benar. Battle sama musuh akhirnya. Terus ada stake-nya juga kan, orang-orang yang harus diselamatin. Terus bagaimana cara dia bisa mengatasi keduanya, itu keren banget sih menurut gue. Asli gue setuju sih. Untuk final battle-nya emang Sri Asih juara sih. Oke deh, kalau gitu sekarang kita ngomongin yang lagi rame nih di sosial media. Iya. Sempat rame ya tentang Sri Asih gitu ya. Ini isu-isu lah yang lagi pokoknya tiap kali gue ngeliat review selalu aja nih ada orang yang ngomong kayak gini. Kenapa tuh Fet? Apa yang pertama Fet? Jadi kalau yang pertama gue lihat katanya
ikan kan yang scene di awal tuh panti asuhan kan itu kan suasananya kan Kristen gitu ya, suster-suster, tapi katanya susternya kok ngomong astagfirullah gitu. Iya. Gak tahu. Gue Gue lupa sih, tapi ada orang yang notice dan banyak yang bilang kayak gitu. Astagfirullah. Tapi emang kalau dari dandanannya sih biarawan, Kristen banget ya Kristen maksudnya. banget. Iya. Gue nggak tahu ya, tapi apakah itu? Iya, cuma kan kalau Muslim juga ada hijab itu kan, Iya, Kristen sih. juga ada hijab. Cuma dari dandannya sangat biarawati gitu. Atau ini kali kayak baru pindah agama gitu kayak masih belum mana ada sih? belum sepenuhnya gitu loh. Jadi kayak masih Atau emang astagfirullah kan bahasa Arab bro, bukan Iya. bahasa Islam. Iya nggak tahu deh. Gue juga kadang lupa kak. Iya, kayak kita aja kadang suka nyebut astagfirullah, siapa tahu dia juga begitu kan. Iya, ada aja lagi orang yang notice ya. Iya. semua kocak sih. Ini tapi kalau ngomongin tentang bahasa ya, di sini menurut tuh bahasa gimana sih? Kalau dari gue rada setuju sih sebenarnya sama yang ada di internet ya, terlalu baku. Tapi apa mungkin disengaja atau enggak gue nggak tahu ya. Ada terlalu baku aja sih menurut gue. Gue juga memang merasa seperti emang terlalu baku sih. Cuma apa mungkin karena kita jarang mendengar itu kali ya? Kan kita kan emang orang Jakarta kan gue lo gitu kan. Kalau misalkan yang benernya kan emang ngomong kan aku, kamu, saya, anda kan. Mungkin karena kita jarang denger jadi kita nganggap itu terlalu baku Bim. Apa gue nggak tahu sih ya, gue nggak tahu banyak faktor mungkin atau gimana gitu. Gue sempat diskus sama teman gue, bahasa baku tuh apakah pengaruh juga nggak sih sama pengambilan visualnya gitu loh? Kalau menurut gue sih enggak sih. Kalau menurut gue ya yang jadi masalah buat gue gitu bahasa baku. Kalau gue sebenarnya kan nggak masalah. Misalkan film itu bahasa baku atau enggak, gue juga pasti gitu dong. Cuma masalahnya menurut gue adalah di konsistensi penggunaan kata baku sama nggak bakunya. Jadi kadang tuh ada dua karakter, misalkan si ibu sama Alannya pakai bahasa baku, tapi di scene berikutnya mereka nggak pakai bahasa baku gitu. Jadi gue kayak ini dia jadinya kalau ngomong sehari-hari pakai bahasa baku atau enggak sih? Harusnya dijadiin satu ton gitu aja. Kalau dia ngomong sama ini bahasa baku ya seterusnya bahasa baku gitu. Padahal karakternya sama gitu ya. Iya. Dan skripnya ditulis sama Joko Anwar. Kayak Joko Anwar mungkin gue nggak tahu ya posisinya dia di Bumi Langit seperti apa ya. Tapi mungkin kayak Kevin Feige-nya nggak sih? Gue nggak tahu sih. Cuma kayak lumayan terlibat nih di beberapa filmnya Bumi Langit Cinematic Universe. Dua, Karena kan ya? dia startingnya kan dari Iya Gundala kan. Tapi memang dia itu setahu gua udah bikin skrip gitu Bim sampai Patriot. Terus dia ngomongin sama yang bikin komiknya. Cerita intinya lah ya. Iya garis benar. besarnya. Terus kayak jadi disatuin gitu, disatu visiin sama si Joko Anwar ini. Iya benar. Gila asli Patriot akan kayak gimana bro? Syutingnya di New York kali ya? Ngapain? Jadi beda ya. Kalau gitu fix diprotes lah. Dibuat kota-kota Jakarta gitu loh maksud gue tetap. Gila kalau di sini gue nggak kebayang sih, belum kebayang gimana nanti perangnya bro. Gitu ya. Keren sih, tapi pengen kan lihat kayak Monas gitu. Iyalah. Iya. Jadi pertarungan battle. Tang Cimen kan ada Tang Cimen. Cang Cimen anjing goblok. Tapi di sini menariknya lagi ya, ternyata koreonya itu udah dibuat selama 1,5 tahun ya oleh Iko Uwais dan kawan-kawan. Ada Joe Taslim juga. Ada Joe Taslim juga. Iya, karena satu tim lah ya. Gila, emang Tapi bagus sih. Kelihatan lah ya, karena kan porsinya banyak banget gila fightingnya. Fightingnya gue Dari MMA biasa, terus fighting ketemu orang apa bodyguard fighting, apa Iya, fighting banyak banget. Gue suka sih sebenarnya sama Dan bervariasi gitu ya. Semuanya Maksudnya bervariasi. Gerakannya nggak ada yang diulang-ulang gitu. Nggak monoton ya? Kayak udah pernah dilakuin di scene sebelumnya, kayak itu nggak ada. Semuanya baru. Godam by the way ada di post credit scene-nya dari Sri Asih. Iya. Gitu. Kasih lihat ya. Chico Pas Jericho. sudah ngeliat truk gue udah ya udah Ya. Supir truk ternyata anjing. Iya maksudnya truk kan. Padahal cuma pakai wapak ya. Iya coba pakai apa? Tapi pas gue lihat ya, yang pas dia nonjok ya orang mental ya. Itu aja. Hah? Orangnya mati. Smooth banget loh anjing, tapi gue suka banget loh. Yang mental kan? Iya anjing. Gila, gue udah kayak tiba-tiba deng pakai batu akik gitu kan ya. Iya. Kayaknya dari Tesi lagi. Dari Tesi aja. Aduh, gila. Tapi Godam menarik sih untuk ditunggu karena after Godam ya, itu ada masih siapa nih? Si Buta ya? Iya, si Buta dari Gua Hantu. Bahasa Gila. Inggris banget. Si Buta dari Ini gua. beneran bahasa Inggris apa gara-gara di internet jadi ketranslate? Ini dari Inggris beneran. Masa The Blind of the Phantom Cave aja. Ini dari Wikipedia Inggris. Si Buta gaje berarti ini udah translate bro. Angel Eyes aja. Masa The Blind of the Phantom Cave Angels Ya, tapi bener ini. harus enggak pasti
masa ini gara-gara terlihat di Wikipedia pasti. Kan judul aslinya kan Si Buta dari Gua Hantu, Mata Malaikat. Iya. Iya, maksudnya kan Wikipedia kan ada yang Indonesia terus ke auto translate ke Inggris. Iya, harus masukinnya yang Indo aja jadi lucu. Menarik sih, maksud gua Si Buta kan meranin Iko kan. Mandala tuh siapa namanya, Jota Taslim. Iya gitu. Mandala. Terus Gundala Son of Lightning yang kedua, habis itu baru Patriot Nah gitu. ini kenapa nggak ada Aquanus tapi ya? Gue sempet nyari beberapa, tapi ini ada. resmi nggak? Ini sih resmi sih, gue lihat. Berarti udah nggak ada Aquanus sih. Kalau yang dulu kan ada, yang di Kanada dulu tuh. Kayaknya mungkin ini Deis. Tadi mungkin gue nggak tahu ya apa mau dibuat di Patriot Aquanus masuk, tapi mungkin dibuat kayak the next lagi aja gitu. Apa gara-gara namanya ya? Di band Aquanus sih. Tapi kayaknya feeling gue sih dari ininya sih, aktornya kayaknya sih feeling gue. Karena kan mungkin gara-gara COVID terus proyeknya sempat ketunda kan. Aktornya mungkin kayak udah jadi nggak nih, terus udah males. Jadi mungkin aktornya masih tentatif juga. Jadi dilepas dulu deh. Tapi lu tau kan, ya Nicholas Saputra benar. Kalau dia sempat ngomong jadi aja nggak jadi. Gitu. Udahlah itu Sri Asih. Pokoknya kalian wajib nonton di bioskop terbaik ya, full experience gitu, karena nilainya bisa jadi 9 tuh atau 8 kayak Faris. Gitu. Full experience, dan jangan lupa juga untuk tulis di kolom komentar kira-kira kayak gimana sih kalian experience setelah nonton Sri Asih. Tulis aja reviewnya dan fakta menariknya bisa langsung tulis di kolom komentar yang ada di Noise. Sampai ketemu di hari Kamis. Selamat malam. Bye.